Akhirnya, kamu baca surat dari aku. Udah aku duga, kamu bahkan gak mau lihat aku lagi. Jaga diri kamu baik-baik, Laura. Woi, cabut dulu. Lu bukan ke mes kan? Ada yang menyulik Laura. Aku harus ke mes. Ada orang dari Kanal datang mau bawa Laura secara paksa. Sekian lama menghilang, akhirnya Melina bisa bertemu kembali dengan sahabatnya Laura. Sejak Laura tinggal di Bali, Laura tidak pernah memberi kabar sekalipun ke Melina. Sempat membuat Melina merasa kecewa kenapa Laura tidak memberitahu dirinya ketika ingin pergi. Namun Laura menjelaskan hal itu dilakukannya karena Laura tidak sanggup harus bertemu Melina kalau untuk berpisah. Di tempat lain, Mami Rachel sangat marah kenapa anak buahnya bisa gagal membawa Laura. Anak buahnya pun beralasan bahwa teman Laura tiba-tiba datang menolong sambil berteriak, sehingga banyak warga yang berdatangan. Ketika Raffi datang, ternyata Farid sudah meminta bantuan polisi untuk menyelidiki kasus ini. Di sini Laura dimintai keterangan mengenai upaya penculikan yang baru saja terjadi. Meskipun Laura mengetahui bahwa mereka adalah anak buah Mami, namun Laura mengatakan dia tidak mengenal orang itu dan tidak tahu motifnya apa. Halo? Bu Rachel, saya dengar kabar. Katanya gadis Anda yang kabur itu udah balik lagi ke Jakarta. Flo akan segera kembali. Segera. Di sini Laura merasa aneh dengan sikap Raffi yang dingin terhadapnya. Meskipun Raffi terlihat khawatir, namun Laura merasa berbeda dengan Raffi yang ia kenal. Keesokannya, Melina berbicara dengan Raffi mengenai Laura. Raffi menanyakan kenapa Melina bisa kenal dengan Laura. Melina pun bercerita bahwa mereka bersahabat karena kuliah di kampus yang sama. Ya bisa dibilang gue satu-satunya teman dia di kampus. Kagum banget sih sama perjuangannya. Meskipun Laura mahasiswi yang pintar, namun nilainya sering menurun akibat kelelahan bekerja part-time. Ya, sejak orang tuanya meninggal, Laura harus banting tulang untuk membiayai hidupnya dan adiknya yang sakit, ungkap Melina. Di tempat lain, Pak Arif sedang membahas mengenai Laura dengan sahabatnya Bastian. Bastian menyarankan agar Pak Arif segera menyingkirkan Laura, karena Laura bisa menjadi ancaman bagi keluarga Pak Arif. Hei, Bas. Hai San, wah. Ngobrolin apa sih? Alah, kita lagi ngomongin kenakalan kita. Tapi dulu, sebelum Arif kenal sama lo. Saat di kantor, Melina menemui Laura untuk menanyakan keadaannya. Selain itu, Melina juga mengatakan bahwa Raffi sangat peduli terhadap Laura, di mana Raffi meminta Farid dan Gary untuk tinggal di mes untuk menjaga Laura. Melina juga sangat senang kalau Raffi dan Laura akhirnya berpacaran. Namun Laura mencoba menepisnya. Laura mengatakan bahwa antara dirinya dan Raffi tidak ada hubungan apapun. Gue gak ada hubungan apapun. People talk, you know. It's okay. Di sini Raffi meminta tangkapan CCTV untuk mencari tahu siapa yang ingin menculik Laura dengan membayar seseorang untuk menyelidikinya. Ketika Raffi pulang, ibunya menanyakan kabar Laura. Selain itu, ibunya bingung apa sebenarnya motif dari percobaan penculikan itu. Apa mungkin benar kata-kata suaminya mengenai latar belakang Laura yang harus dicari tahu terlebih dahulu. Ketika Laura dan Melina sedang mengobrol, tiba-tiba Laura mendapat telepon dari mamanya Raffi. Setelah Laura mengangkatnya, ternyata yang menelpon adalah ayahnya Raffi. Di sini ayah Raffi ingin berbicara hal penting secara langsung di sebuah tempat. Biar saya yang kasih tahu tempatnya. Ya, kirim ke nomor saya ya. Mel, gue harus ke minimarket sebentar ya. Ya udah gue anter yuk. Enggak usah. Lo gak ingat kejadian semalam? Ya, sejak kejadian malam itu membuat semua orang mengkhawatirkan Laura. Ketika Laura masih bersikeras akan pergi sendirian saja, tiba-tiba Gary muncul dan mengatakan akan menemani Laura. Laura pun seolah tidak punya pilihan lain lagi. Sebelum sampai di minimarket, Laura mengirim pesan ke Pak Arif terlebih dahulu. Di sini Ibu Raffi merasa aneh melihat posisi HP-nya yang berpindah. Lantas dia pun memeriksa panggilan di HP-nya dan menemukan panggilan terakhir yaitu Laura. Sampai di minimarket, tanpa basa-basi Pak Arif meminta agar Laura segera pergi jauh meninggalkan Raffi. Pak Arif juga mengatakan bahwa dia akan memberikan Laura sejumlah uang untuk keperluan Laura. Saya bisa bantu kamu kasih uang. Apapun yang kamu minta. Saya tidak akan pernah merestui Raffi menikah dengan seorang pelacur. Saya pernah bayar kamu untuk tidur dengan saya. Dan kali ini, saya akan bayar kamu untuk tidak tidur dengan anak saya. Mendengar kata-kata Pak Arif yang sangat menyayat hati, lantas Laura mengatakan bahwa dia tidak butuh uang itu. Semisalkan suatu saat Laura pergi, hal itu dilakukannya hanya karena Raffi.
Saat tiba di mes, ternyata ada Raffi dan Farid yang tengah duduk di ruang tamu. Gary dan Farid pun memberikan waktu untuk Laura dan Raffi berbicara berdua. Akhirnya, kamu baca surat dari aku. Udah aku duga, kau bahkan gak mau lihat aku lagi. Hedeh, dulu aja bilang, Laura, aku tidak peduli dengan masa lalumu. Yang kubutuhkan adalah masa depanmu. Bang. Ketika Laura ingin pergi, Raffi mengatakan seandainya dia bertemu dengan Laura lebih awal sebelum Laura menjadi kupu-kupu malam, mungkin cerita cinta mereka akan berbeda. Raffi juga tidak bisa menyalahkan pilihan Laura yang sudah dia buat. Aku sudah tidak menginginkan kamu di sisi aku. Mudah-mudahan dengan kamu pergi bisa menghilangkan perasaan aku ke kamu. Jaga diri kamu baik-baik, Laura. Tidak perlu waktu lama, penyelidikan mengenai orang yang ingin menculik Laura pun diketahui. Itu kaki tangannya Germo. Alex? Germo yang lumayan terkenal di Jakarta. Dia bisa dipanggil dengan nama Mami Rachel. Cewek-ceweknya Mami Rachel ini top of the line. Cantik-cantik banget. Mami yakin kamu profesional. Raffi ngebooking Indi untuk menemaninya malam, namun Indi masih ingat bahwa pria yang di depannya ini adalah pacarnya Laura. Sehingga Indi mengatakan bahwa dia tahu kedatangan Raffi ke sini hanya untuk menggali informasi mengenai Laura, bukan karena kebutuhan seks. Namun Raffi menanyakan mengapa Indi membicarakan soal Laura. Merasa kata-katanya salah, Indi pun bergegas untuk melayani tamunya itu. Tapi Raffi menolak cumbuan dari Indi karena memang benar kedatangan Raffi untuk mencari tahu tentang Laura. Indi pun menceritakan semua mengenai Laura. Indi mengatakan bahwa Laura merupakan anak kesayangan Mami Rachel. Karena berkat Laura, banyak klien yang memberikan fasilitas-fasilitas gratis untuk Mami, bahkan untuk anak-anaknya Mami. Private hingga fasilitasnya Mansion Hills. Wait, what? Mansion Hills? Di tempat lain, Laura berusaha untuk pergi dari mes karena ada teman-temannya yang sedang makan di ruang tamu, sehingga Laura memilih jalan belakang. Setelah mendengar penjelasan dari Indi dan mendapat bukti yang kuat, Raffi pun langsung menanyakan hal itu ke ayahnya. Dia teman kerjanya Laura. Jadi Laura juga pelajar. Cuman satu yang aku butuh kejujuran dari papa sekarang. Apa papa pernah menjadi salah satu kliennya Laura? Dan apakah tanggapan Raffi setelah mengetahui bahwa ayahnya pernah berhubungan dengan Laura? Nantikan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.